Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel YouTube Mama Selin. Di video kali ini aku mau mengajak teman-teman untuk menanam beberapa tanaman hias yang kapan hari Mama Selin pernah beli di 3 kios bunga yang ada di kota Banyuwangi. Yang pertama kali kita tanam adalah bunga lantana, teman-teman. Untuk tanaman hias ini Mama Selin beli di kios bunga Nur Zaitun. Harganya Rp4.000 per polybag. Aku beli 3 warna, yaitu warna putih, kuning, dan juga ungu. Dan ini Mama Selin sudah berada di belakang rumah desa, teman-teman, tepatnya di halaman dapur outdoor. Di belakang ini Mama Selin jadikan tempat penanaman untuk beberapa tanaman hias yang kapan hari Mama Selin beli. Dan kali ini aku dibantu oleh Uti Selin untuk menanam beberapa polybag tanaman lantana. Untuk cara menanamnya juga cukup mudah, teman-teman. Kita siapkan pot yang akan kita tanam bunga lantana. Pada bagian dasar pot kita beri sekam mentah. Kemudian kita ambil 1 polybag bunga lantana. Lalu kita masukkan ke dalam pot yang sudah kita siapkan tadi, teman-teman. Kemudian kita masukkan untuk media tanam yang sudah disiapkan. Untuk media tanamnya Mama Selin menggunakan campuran tanah, sekam bakar, dan juga kohe dengan perbandingan 1:1:1. Untuk potnya di sini kita menggunakan pot bekas, teman-teman, yaitu pot tempel. Nah, di sini Bude Selin sedang melubangi pot bekas tersebut, teman-teman, karena untuk lubang drainasenya itu sudah mulai tertutup. Hal ini dilakukan agar saluran airnya lancar gitu ya. Jadi ketika kita menyiram tanaman hias tersebut, airnya langsung keluar pada bagian bawah pot. Karena kemarin kita beli sekitar 50 polybag tanaman hias lantana dan harus ditanam pada masing-masing pot. Jadi satu pot itu berisi 1 lantana, teman-teman. Dan supaya cepat selesai, kita kerjakan bersama-sama ya. Jadi bersama Mama Selin, Uti Selin, dan juga Bude Selin. Dan ini adalah lahan yang akan kita beri tanaman lantana, teman-teman. Lahan ini tuh sebenarnya seperti tebing gitu ya. Dia berada di sebelah kiri dapur outdoor. Sebelumnya di sini tuh tidak ada tanaman apapun, jadi seperti tebing yang lurus saja, yang tumbuh beberapa rumput-rumput liar gitu. Tapi lama-lama capek, teman-teman, karena setiap sebulan sekali kita manggil Pak Tukang buat membersihkan rumput-rumput liar tersebut. Akhirnya untuk tebing tersebut kita beri genteng-gentengan seperti ini. Jadi bikin kayak teras siring gitu ya, teman-teman, supaya tidak longsor juga. Nah, di antara genteng-genteng ini kita beri beberapa pot tanaman lantana. Pada bagian atas, Bude Selin sedang menanam tanaman asoka dengan bunga berwarna merah.
Tanaman hias Asoka ini yang kapan hari Mama Selin beli di kios bunga ketemu lagi teman-teman, harganya Rp10.000 per polybag. Kita tanam dengan berjajar seperti ini ya. Pada bagian bawah di sini kita bikin raised bed gitu teman-teman. Nah, di sini Mama Selin juga dibantu oleh Pak Tukang gitu ya untuk membuat raised bed. Karena di tempat ini selain menata beberapa tanaman hias, di sini Mama Selin juga berencana akan menanam beberapa sayur-sayuran atau kebutuhan rumah tangga lainnya gitu. Jadi kayak cabe, tomat, terong, insya Allah nanti akan kita tanam di sebelah sini. Setelah tadi kita tanam untuk tanaman hias lantananya, kemudian kita bawa ke tempat ini ya teman-teman untuk ditata uti selin di masing-masing terasiring. Jadi di sini untuk terasiring yang pertama itu Mama Selin tanemin bunga Asoka, kemudian terasiring kedua bunga lantana warna kuning, terasiring ketiga bunga lantana warna putih, dan terasiring yang keempat ini adalah bunga lantana warna ungu gitu. Jadinya nanti ketika berbunga masing-masing terasiring itu beda-beda warna gitu teman-teman. Setelah Asokanya ditanam, kemudian kita beri pupuk NPK ya teman-teman. Kita taburkan saja di dekat tanaman Asoka supaya tidak meluber kemana-mana. Untuk pupuk NPK-nya kita tanamkan di tanahnya gitu ya, agar nutrisinya langsung masuk ke tanaman Asoka tersebut. Dan sekarang tinggal terasiring yang di bagian nomor 2 dari atas teman-teman. Kita tata untuk beberapa pot tanaman hias lantana yang sudah kita tanam tadi ya. Agar tidak roboh, untuk bunga lantana yang kita tata di masing-masing terasiring kita kasih kayak penyangga gitu teman-teman. Jadi untuk tanahnya kita lubangin dulu sedikit, kemudian kita masukkan untuk pot yang berisi bunga lantana. Nah, jadi kita congkel-congkel dulu untuk tanahnya, kemudian setelah ada ruangan kita taruh untuk pot bunga lantana. Karena kalau misalkan kita langsung tata saja tanpa kita beri lubang sedikit pada tanah tersebut, itu takutnya dia akan jatuh ketika kena angin atau hujan deras teman-teman. Masih kurang beberapa pot lagi bunga lantana yang berada di terasiring bagian nomor 2 dari atas teman-teman. Nah, di situ Uti Selin sedang menanam kembali bunga lantananya. Mama Selin mau siram-siram dulu untuk semua bunga lantana yang sudah ditata di sini. Jadi sebelum kita siram, kita taburin dulu untuk masing-masing pot bunga lantana ini dengan pupuk NPK. Taburinya sekitar setengah sendok teh. Kemudian kita siram masing-masing pot ya, jangan sampai ada yang kelupaan supaya tidak layu. Karena masih belum tersedia selang untuk menyiram semua tanaman hias yang ada di sini, jadi Mama Selin siramnya satu persatu menggunakan gayung. Setelah bunga lantananya sudah ditanam, kemudian kita langsung aja tata
beberapa tempat yang masih belum ada bunga lantananya ya. Setelah 3 minggu kemudian, kita langsung aja lihat untuk bunga lantana yang sudah Mama Selin tanam di samping dapur outdoor ya teman-teman. Nah, ini adalah dapur outdoor yang berada di belakang rumah desa. Kemudian di sampingnya ini adalah tempat terasiring yang 3 minggu yang lalu Mama Selin tanemin bunga lantana. Alhamdulillah untuk bunga lantana dan juga bunga asoka tumbuh dengan baik teman-teman. Untuk bunga lantananya sudah mulai besar ya, karena setiap seminggu sekali ini Mama Selin kasih pupuk NPK. Untuk raised bednya nggak jadi ya teman-teman. Sebenarnya ini juga bisa dikasih tanah, gundukan tanah, kemudian kita tanemin. Tapi supaya lebih praktis, akhirnya raised bed ini Mama Selin tata beberapa pot tanaman cabai dan juga terong. Supaya tidak sepi, di bagian tembok Mama Selin gantungkan tanaman krokot teman-teman. Ini sudah mulai tumbuh juga. Nanti kalau misalkan sudah besar, di sini tuh akan berbunga-bunga gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari dekat, bunga lantananya sudah sebesar ini teman-teman. Ini teman-teman juga lihat ada butiran pupuk NPK ya. Karena tadi pagi baru Mama Selin taburin untuk semua pot bunga lantana yang ada di sini menggunakan pupuk NPK supaya dia cepat besar gitu ya. Tapi juga jangan terlalu overdosis ya teman-teman. Paling nggak seminggu sekali aja kita tabur pupuk NPK sebanyak setengah sendok teh. Kenapa Mama Selin pilih bunga lantana? Karena bunga lantana ini kalau misalkan dia sudah besar bisa bagus teman-teman. Nah, serimbun ini. Untuk bunga lantana ini, satu pot tempel ini Mama Selin hanya tanam satu batang saja ya. Jadi satu polybag saja. Nanti dia akan bisa tumbuh sebesar ini gitu. Jadi nanti akan nampak bagus, nampak indah, berjuntai-juntai di masing-masing terasiring gitu. Harapannya sih seperti itu teman-teman, dan semoga aja tanaman hias lantananya juga akan tumbuh dengan baik ya. Untuk tanaman hias ikra-ikri atau kedondong laut variegata, Mama Selin tanam di pot plastik warna putih seperti ini teman-teman. Nah, sementara ini aku taruh di halaman depan rumah desa karena masih bingung mau diletakkan di mana ya. Dan kayaknya aku kemahalan beli tanaman hias ini teman-teman. Waktu itu aku beli Rp20.000 per polybag. Tapi setelah aku cari-cari di toko orange itu harganya 12.500.
Untuk tanaman selanjutnya yaitu tanaman pakis ekor monyet. Mama Selin taruh di halaman depan rumah desa juga teman-teman. Aku tempatkan di pot teraso berwarna putih. Nah jadinya seperti ini. Kapan hari aku beli, untuk daunnya itu ada 2, sekarang udah nambah lagi jadi 1 setelah 2 minggu aku tanam di rumah desa. Kalau di video dari dekat itu memang tampak seperti monyet ya teman-teman. Untuk bonggol bagian tengahnya kayak monyet sedang duduk, kemudian yang ekornya itu menjulang seperti ini. Untuk melati kostanya, Mama Selin taruh di halaman samping rumah desa teman-teman. Untuk bunganya ini udah pada rontok ya. Melati kosta ini yang kapan hari Mama Selin beli di kios bunga zaitun, yang bunganya tuh warnanya ungu dan juga putih. Nah yang ini teman-teman yang kapan hari Mama Selin beli, ini namanya melati kosta. Wanginya itu wangi kayak teh keraton ya. Mama Selin sebenarnya kurang suka wanginya teman-teman, karena wanginya tuh wangi tapi wanginya tuh bikin pusing kalau menurut aku. Setelah beberapa hari kemudian, untuk melati kostanya sudah berbunga lagi teman-teman. Syaratnya melati kosta berbunga ini dia harus terkena sinar matahari secara langsung. Untuk bunga awalnya atau bunga mudanya itu dia warnanya adalah ungu. Nah setelah itu lama-kelamaan ungunya akan memudar, akhirnya dia akan menjadi putih. Kalau misalkan bunga melati kostanya itu warna ungu dan putih, jadi warna ungu itu yang bunga baru mekar, yang putih itu bunga yang udah tua, bahkan dia hampir gugur gitu ya. Nah seperti ini kebanyakan bunganya masih berwarna ungu karena dia baru muncul atau baru mekar teman-teman untuk bunganya. Oke teman-teman, itu tadi beberapa tanaman hias yang kapan hari Mama Selin beli di 3 kios bunga yang ada di Kota Banyuwangi, kemudian menanamnya di rumah desa. Nanti kalau misalkan tanaman lamtananya sudah besar dan sudah mulai berbunga, nanti aku videoin lagi. Kemudian kalau misalkan melati kostanya juga udah rimbun bunganya, nanti juga akan aku videoin lagi supaya teman-teman bisa melihat perkembangan tanaman hias setelah Mama Selin beli, kemudian Mama Selin rawat, dan pada saat udah besar gitu ya. Semoga teman-teman suka dengan video aku yang satu ini, dan mohon dukungannya ya dengan cara like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi, bye-bye.